akan dengarkan orasi kemenangan dari Presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahu Akbar. Kami silakan kepada Pak Anies untuk memberikan orasi. Pendapat yuk bilang amin, pendidikan bagus yuk bilang amin, bangsa bahagia yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu, yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa kayak pejuang dulu, kalau nepotisme sorry enggak dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin, hidup aman nyaman yuk bilang amin, gampang pekerjaan yuk bilang amin, bangsa sejahtera yuk semua amin, banyak keadilan yuk bilang amin, bebas berpendapat yuk bilang amin, pendidikan bagus yuk bilang amin, bangsa bahagia yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu, yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa kayak pejuang dulu, kalau nepotisme sorry enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman, alam terjaga kita peduli lingkungan, fokus pendidikan guru, buat perubahan semua bahagia, kerja jadi mudah bikin sejahtera, harga kebutuhan pokok jadi terjamin, makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin, hidup aman nyaman yuk bilang amin, gampang pekerjaan yuk bilang amin, bangsa sejahtera yuk semua amin, banyak keadilan yuk bilang amin, bebas berpendapat yuk bilang amin, pendidikan bagus yuk bilang amin, bangsa bahagia yuk semua amin, keluarga bahagia, bangsa sejahtera, berantas korupsi. Memang Bekasi luar biasa. Jawa Barat dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Yang keras. Untuk apa? Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Yang keras. Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya, wakilnya, singkatannya, partainya apa? Nah, partainya apa partainya? Nih, kita urutin ya. 3 partai pengusung, 4 partai pendukung. Oke, urut abjad. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekali lagi, apa partainya? Kurang keras. Sambil tangannya naik ke atas. Apa partainya? Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi lapangan. Kita berkumpul di sini bukan sekedar ingin bertatap muka.
Kita berkumpul di sini karena kita ingin republik ini menjadi republik yang berkeadilan. Akan perubahan. Kita perlu melakukan apa? Kita perlu melakukan perubahan. Bulan depan, tanggal 14 Februari, kita berkesempatan 6 jam waktunya. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu seluruh rakyat yang berhak bisa menentukan arah republik. Kepada siapa kewenangan itu akan diberikan? Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo sekalian, kita pada tanggal 14 Februari harus memilih. Dan pilihan yang kita berikan akan kita tanggung konsekuensinya 5 tahun ke belakang. Betul? Apakah pendidikan murah atau mahal? Apakah pekerjaan sulit atau mudah? Bagaimana kalau kita teruskan? Gimana kalau kita teruskan? Beras mahal, mau diteruskan? Lapangan pekerjaan sulit, mau diteruskan? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Sekarang ini perubahan di Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menuju 14 Februari, tidak cukup kita hanya berpangku tangan. Harapkan orang lain yang berbuat. Yang hadir di sini dan semua yang berada di luar sana. Siapkah untuk bekerja bersama untuk memenangkan? Siap jangkau semua? Artinya apa? 40 rumah ke depan. 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Siap? Yuk ulangin sama-sama. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Pertahankan dan kembalikan republik ini menjadi negara. Kembalikan republik ini menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum. Bukan hukum diatur oleh penguasa. Setuju? Kita ingin negara hukum. Ingin negara apa? Sekali lagi, negara apa? Sama-sama, negara hukum. Sekali lagi. Kita ingin negara hukum supaya yang berkuasa pun dikendalikan. Dan yang tidak kalah penting, banyak hari ini yang dicekam rasa takut. Takut berbicara. Karena kalau berbicara mengkritik, ujungnya kriminalisasi. Haruskah ini dibiarkan? Perlunya apa? Mari kita kembalikan kebebasan mengkritik negara di republik ini. Supaya kita merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Akhir-akhir ini banyak yang takut bicara. Dan kita berharap 14 Februari besok seluruh aparat negara bersikap netral. Betul? Baik ASN, TNI, polisi, dan semua perangkat termasuk desa. Semua harus bertindak. Harus bertindak. Yang keras harus bertindak. Netral. Karena itu kemarin saya pesankan. Bila ada di antara mereka yang karena bertindak netral lalu diberi sanksi, ketika kami memenangkan, kami akan kembalikan mereka-mereka yang diberi sanksi. Kita menjamin supaya semua tenang dan kita ingin tunjukkan rasa hormat kita pada rakyat. Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, perubahan yang kita ikhtiarkan insya Allah terjadi pada tanggal 14 Februari. Insya Allah 14 Februari menjadi Hari Perubahan Indonesia. Jadi apa? Hari Perubahan Indonesia.
Kalau perubahan nomornya berapa? Angkat tangannya lagi. Nomornya berapa? Namanya siapa? Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memenangkan, maka relawan dan kader partai harus kerja bersama. Siap? Semua relawan acungkan tangan, relawan kita. Semua kader partai acungkan tangan. Siap bekerja bersama. Siap menjangkau semua. Ayo sekalian semua yang hadir di sini, sekarang buka HP-nya, keluarkan HP-nya. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan. Nyalakan kameranya. Ayo. Kita mau rekam sama-sama. Ya, rekam sama-sama ya. Dengarkan dulu nih, nanti rekamannya, ini rekaman ini, disebarkan. Disebarkan di semua sosial media yang ibu bapak dan teman ikuti. Di WA group, di Facebook, di Instagram, di semuanya, di X atau Twitter ya. Bentar, ini memorinya ada nggak? Aman. Kuotanya aman. Pulsanya gimana pulsanya? Aman ya? Aman. Iya kan buat perjuangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya. Ini boleh direkam, saya ingin tanya. Apakah yang hadir di sini orang-orang bayaran? Apakah yang hadir di sini orang bayaran? Yang keras. Semua datang ke sini karena keyakinan untuk perubahan. Semua datang ke sini dengan niat yang tulus. Datang dengan niat yang ikhlas. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Dan itu yang membuat kita bangga. Karena kita datang ke sini bukan karena imbalan. Bukan karena pembagian rupiah. Sepanjang jalan masuk ke sini saya tidak menemukan deretan bis-bis yang banyak. Yang saya temukan motor yang jumlahnya luar biasa banyak. Ditemukan mobil yang jumlahnya luar biasa banyak. Artinya apa? Berangkat sendiri-sendiri. Berjuang sendiri-sendiri. Bukan berangkat di sini karena dibayarin pakai bis yang dikerahkan orang lain. Betul. Yang kedua, ketika datang saya sering menemukan jumlahnya banyak tapi semangatnya tidak ada. Di tempat ini jumlahnya banyak, semangatnya luar biasa. Itu artinya yang datang memang orang berjuang. Itu terasa kalau salaman. Orang yang bersemangat salamannya dengan goncangan yang kuat. Dengan betul-betul cermin semangat. Tapi kalau yang ngumpulinnya bayaran, mereka cuma nunggu mudah-mudahan acaranya cepat selesai. Biar cepat dapat. Iya, kalau yang begini, woi semangatnya luar biasa. Semangat juang luar biasa, betul tidak? Oke, jadi karena itu saya ingin sampaikan kepada semua. Ini hari Senin, ini hari kerja, betul? Dan ibu bapak memilih untuk hadir di sini. Biarkan rekaman ini jadi catatan. Rekaman ini jadi bukti. Jadi bukti apa? Bahwa ibu dan bapak hadir di sini ikut menjadi bagian dari perjuangan. Di saat Indonesia berada di persimpangan jalan untuk jadi negara kekuasaan atau negara hukum, ibu bapak berjuang mempertahankan republik tetap menjadi negara hukum. Di saat kita menyaksikan banyak ketidakadilan, ibu dan bapak hadir untuk mengikhtiarkan perjuangan keadilan. Mengusahakan agar kita bisa menghadirkan keadilan bagi semua. Rekaman ini jadi catatan yang ibu dan bapak bisa kirimkan kepada seluruh keluarga, kepada kolega, kepada tetangga, dan siapapun yang tersambungkan membawa pesan bahwa ibu bisa katakan, bapak bisa katakan, kami bukan penonton perubahan. Kami
pejuang perubahan. Kami pejuang. Nanti satu saat mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Rekaman ini boleh ibu dan bapak berikan kepada anak cucu. Ditunjukin nanti. Lihat nih, nenekmu, kakekmu dulu di saat Indonesia di persimpangan jalan. Tahunnya 2024. Nenekmu, kakekmu tidak tinggal diam. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Nenekmu, kakekmu ikut berkeringat, ikut menjangkau semua, dan ikut memastikan Republik ini kembali kepada relnya, yaitu Republik yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekaman ini jadi bukti buat lingkungan dan buat anak cucu bahwa ibu bapak bagian dari perjuangan yang mulia. Semua yang hadir di sini tidak ada yang minder, tidak ada yang malu karena datang bukan karena bayaran, datang karena semangat perjuangan. Betul. Biarkan anak cucu kita bangga bahwa orang tuanya adalah pejuang dan insya Allah mereka meneruskan perjuangan kita di kemudian hari. Lalu ajak kepada semua, kirimkan rekaman ini dengan pertanyaan sederhana. Bila kita ingin lapangan pekerjaan untuk semua, bila kita ingin kebutuhan pokok harganya murah, bila kita ingin pendidikan terjangkau, maka kita membutuhkan perubahan. Dan perubahan nomornya berapa? Perubahan nomornya berapa? Ajak kepada semua yang belum mau ikut perubahan. Jangan mengajak hanya yang sudah ikut perubahan. Ajak yang belum. Dan kalau ajak yang sederhana, beras murah apa mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Nah, kemudian tanya, mau diterusin enggak? Ini ibu bapak tanya sama mereka. Lalu kalau mereka bilang enggak mau diterusin, berarti pilih nomor? Gitu cara ngajaknya ya. Bapak Ibu sekalian, gunakan rekaman ini, sebarkan rekaman ini, dan jadikan ini sebagai bukti untuk diri sendiri, untuk anak turunan kita. Insya Allah perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Dah, rekamannya cukup sekarang. Dah, biar memorinya nggak habis. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya mau ceritakan sedikit nih. Supaya kita bisa berhasil, kita harus kerja bersama. Harus mau semua bekerja dalam satu koordinasi. Siap? Ada namanya TPD. Apa itu TPD? Apa namanya TPD? Tim pemenangan daerah. Siapa ketuanya? Pak Haru, saya unjang ke depan. Bapak Haru Suwandaru, Ketua TPD Jawa Barat. Boleh maju ke depan. Saya ingin mengundang juga Sekjen Timnas, Bapak Saan Mustafa, boleh maju ke depan. Boleh saya undang Ketua Pak Saiful Huda, udah datang belum? Kalau gitu saya undang Bapak Kiai Maman Imanul Haq, maju ke depan. Nih, Bapak Ibu sekalian, dari Partai Umat ada nggak di sini? Maju ke depan satu. Ibu Bapak sekalian, kalau kita mau memenangkan perubahan, tidak bisa hanya menang Pilpres. Kita harus juga menang di pemilihan legislatif, betul? Mohon maaf disalah Pak Anies, Pak Presiden PKS di depan sana agak kesulitan masuk Pak Anies. Mohon diberi jalan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Pak Presiden PKS sudah mau masuk. Lewat samping, Anda akan kacau. Oh ya, baik. Lewat samping ya. Baik, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan lagi. Untuk bisa memenangkan, kita harus bisa menang Pilpres dan menang pemilihan legislatif. Betul tidak?
Apa partainya? Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Saya punya cerita nih. Menang eksekutif saja tanpa legislatif sulit bisa membuat perubahan. Perusahaan milik pemerintah. Namanya perusahaan bir. Uang kita di situ 1 triliun lebih. Hampir 1,2 triliun. Kami ingin gunakan uang itu untuk bikin sekolah, untuk bikin rumah sakit, bikin rumah yatim, rumah izin dari DPRD. Semua diselesaikan kecuali persetujuan DPRD. Kenapa? Karena ketua DPRD-nya tidak berasal dari partai koalisi pendukung. Kita harus ubah, kita harus pastikan insya Allah pimpinan dewannya dari partai koalisi sehingga kita bisa mendorong seluruh perubahan. Betul tidak? Jadi kita harus menang di dua-duanya. Menang di eksekutif dan menang di legislatif. Menang di eksekutif dan menang di legislatif. Kalau kita bisa mengerjakan itu, insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Kalau kita bisa mengerjakan itu, insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Lagi, apa nama partainya? Apa partainya? Kalau boleh, yang caleg DPR RI boleh maju ke depan. Lihat wajahnya sekalian. Biar semuanya melihat ini adalah caleg DPR RI kita. Yuk berjejer di sana. Bergeser. Berjejer. Nah. Bapak Ibu boleh dong depan sini duduk, kasihan belakang tuh. Duduk. Selanjutnya simulasi pencoblosan surat suara Pilpres oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Iya, Pak Anies mohon tetap di tempat Pak karena ada simulasi pencoblosan Pak. Silakan untuk petugas simulasi. Ingat ya, nomor 1 yang dicoblos untuk presiden. Mohon beri ruang kepada tim dokumentasi. Pak Anies akan memberikan contoh simulasi. Kita nebeng aja, kita main nebeng. Nih ya, biar Pak Anies kasih tahu yang mana yang harus dicoblos. Ya, diam dulu. Sini, bye-bye.